Syiah yang paling bejat, Syiah yang paling menyimpang, Syiah yang paling jahat dibanding yang lain. Mereka ini tidak segan-segan memperolok usia Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat ulama-ulama mereka dengan gampangnya dia menuduh Rasulullah. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, kau tinggalkan dunia tidak berpesan apapun. Misimu salah, era salah, itu ada kasetnya, ada. Mereka menafsirkan Amirul Mukminin, mereka menafsirkan istri Rasulullah. Ini mau dibiarkan. Pak, ini mau jadi apa negara yang kita cintai? Kemarin pada waktu ada mau pelaksanaan bilateral antara Iran dengan IAIN yang ada di Ponorogo, demikian juga yang ada di Surabaya Sunan Ampel. Alhamdulillah berkat kerjasama, setelah kita mendapat informasi dari orang yang tidak saya sebutkan, saya kontak beberapa MUI, kemudian di Sidoarjo sudah saya jelaskan dia nanti dibubarkan. Tidak ada lagi pertemuan dengan orang-orang Iran, harus dibubarkan. Kita tidak pandang siapa yang mau jaga dia, akan jelas. Baik maupun isinya, berinya, terserah, yang penting bubar. Tidak boleh yang namanya hubungan dengan orang-orang Syiah, orang-orang Iran. Karena ini sangat membahayakan. Kita siapkan lebih dari 5.000 orang. Dan alhamdulillah MUI memberikan penjelasan kepada beberapa pejabat yang tidak saya sebutkan. Demikian juga alhamdulillah dari pejabat itu bersama dengan kita, dengan MUI, dengan masa sampai hubungan bilateral Iran yang ada di Ponorogo digagalkan. Alhamdulillah. Kemudian kita katakan jangan sampai ada. Kalau sampai ada, kita akan bubarkan. Kalau kata tidak kita bubarkan, kita akan bubarkan dengan cara kita. Sebelumnya Allah apa membubarkan silakan. Sebagai aparat pemerintah silakan. Anda lebih berhak untuk membubarkannya. Tapi kalau tidak dibubarkannya karena alasan takut diperhatikan dengan dunia internasional, biar kita akan membubarkan. Biar dunia internasional melihat kita lebih indah. Apa yang melihat dengan dunia internasional? Alhamdulillah. Makanya saya pesan lagi dan kita. Betul. Kita tidak boleh musuh dengan apa-apa. Paham ya? Kita tidak boleh musuh dengan apa-apa. Kita tidak boleh bermusuhan dengan apa. Target kita saja. Jangan dikasih jalan orang-orang Syiah. Jangan dikasih jalan. Target kita hanya orang-orang Syiah, bukan apa. Paham ya? Ini apa maksudnya? Sampian bisa menuju aman, jalan, fasilitas yang sampian dapat itu berkat aparat. Untuk apa orang-orang paling kemudian timurnya. Kalau ada aparat yang salah, nanti ada ulama yang akan memberikan bimbingan, akan ada ulama yang memberikan arahan, akan ada ulama yang akan memberikan tuntunan.
Tapi mau pada Syiah, mereka kabel. Mereka memberi pengajian Syiah dan militari. Kita pertama kontak aparat dulu. Mengaparat ini kita geruntuk sekali. Benar-benar. Ini itu masalah urusan agama mereka tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Mau masalah agama bebas. Silakan sampian mau beli, silakan ada supaya paling simpati sama sampian, supaya senang sama sampian. Tapi kalau masalah agama tidak ada, kita harus tegar. Agama tidak akan pernah tegak kalau tidak ada ketegasan. Biar yang lain mau bilang apa terserah. Yang penting masalah urusan agama mereka sudah diberi mainan dan kita. Iya. Sampai diberi mainan masalah agama kita tidak Allah Muhammad Rasulullah. Kita tidak ada toleransi. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah toleransi masalah urusan agama. Pada saat orang-orang kufar datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, begini saja. 1 bulan kita menyembah Allah. 1 bulan kita berangkat ke gereja. 1 hari kita menyembah Allah. 1 hari jasa-jasa mereka. Kemudian ayat yang menurunkan ketegasan dalam masalah yang berhubungan dengan agama. Qul ya ayyuhal kafirun, Allah katakan kepada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami menyembah dengan apa yang mereka sembah. Kami menyembah dengan apa yang tidak dia sembah. Kami menyembah dengan apa yang tidak dia sembah. Wala antum abiduna ma'akum. Atau mereka tidak menyembah dengan apa yang kita sembah. Sampai sebulan lakum dilubuh. Kita menunjukkan bahwa dalam urusan agama mereka tidak ada toleransi, tidak ada. Jemudan pihak Nabi ini dan akidah ini dan ya, hanya mikir kondusif, acor di dunia. Acor negara Indonesia ini justru permulaan konflik ini dari sesuatu yang salah dijaga. Nanti akan timbul dendam, akan timbul anarki, akan timbul ya itu sudah. Maka dari itu sekali lagi, monggo sampai pengajian atau habis sesi ajian atau pilihan itu. Sekali lagi, langsung apa pemerintah bumi terlebih dahulu. Lagi, kita ini insya Allah nanti dia sudah tahu. Silakan, monggo aparat, monggo silakan biar aparat bekerja saja. Kecuali mengapa punya kelemahan, naik kita saudara amanah. Hadir. Saudara amanah punya kelemahan apa? Tidak dapat dia. Lalu kalau salah dia. Ada apa boleh? Tapi yang jelas kita sekali lagi jangan lepas dari akal. Jangan memusuhi akal. Ingat, jangan memusuhi akal. Kalau ada yang salah diberi bimbingan, diberi pengertian. Saudara akan berkata siapa yang menjadi. Kemudian orang-orang yang saya katakan kalau sudah mengatakan Syiah di Indonesia ini sudah bisa dipastikan Syiah Ibn Asy'ariyah atau dikenal Syiah Humainiyah karena dialah Humaini ini yang mengekspor orang-orang Iran ke Indonesia atau orang-orang Indonesia belajar Iran
Boleh. Kalau tidak dari pejabat pemerintahnya situ, diambil dari dana orang-orang yang tajir. Jadi sampai biar tahu pergerakan mereka. Ini harus kita tegas, kita harus ada kebersamaan, kita harus rapatkan barisan demi mempertahankan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Kalau tidak nanti, kita lihat seperti Irak, sampai dahulu Irak. Pada waktu mereka ini bertempur dengan alasan karena Muslim mempunyai senjata pemusnah massal itu, sampai sekarang tidak ditemukan. Kemudian Amerika, kemudian itu dan itu Amerika. Iran mengatakan kita perang, kita ada perang dan perang. Itu hanya bersifat politik saja, supaya dia tidak simpati. Oh lihat itu orang Iran bagus, dia benci kepada Amerika. Di belakang layar jual beli senjatanya dengan Amerika. Katanya buka itu berita-berita dunia itu, dia tahu. Oh, nggak percaya. Kalau dengan berita-berita dia kacolan dari nggak percaya. Berita pertanyaan burung nak Indonesia ini kayak begini, tapi direbut. Pemberontak sudah mulai bergerak, burung belum dia dari. Makanya kita ini tidak boleh memberi kesempatan kepada mereka melakukan syirik. Kalau kita ini kondusif, agama ini dibuat mainan kapan kondusifnya? Itu terlihat sampai akhirnya begitu Amerika dengan pasukan maju. Iya, kalau orang Syiah ini menamakan Mahdi, pasukan Imam Mahdi, Muhammad bin Muntadar, yang dia katakan Nujilan, dia adalah pasukannya. Dihabisi semua orang-orang Amerika, orang-orang Sunni yang ada di Irak. Ditungkil mata, dikalah-kalahkan. Sampai sekarang ini, di Suria saja dia tahu, itu para gadis-gadis yang Sunni itu diperkosa oleh pasukan umat. Tidak jarang kemudian perempuan-perempuan yang Sunni banyak yang mengandung ulah-ulah dari pasukan Mahdi itu, yang mengatakan dia adalah pasukan Mahdi itu orang-orang Syiah kembali. Ya begitu, maksudnya ulamanya, pemerintahnya membiarkan ulamanya tidak ada yang bergerak. Dan yang pertama, oh tidak apa-apa, mereka ini sekali lagi saya ulangi. Kemudian mereka ini membuat namanya pasukan Banser pertama. Nah, pejabat pemerintah Indonesia tidak tahu bahwa ini misinya adalah ke depan untuk menghancurkan NKRI. Dia tidak tahu itu. Dia tidak percaya. Kita lihat bagaimana kejadian yang ada di Irak, di Libya itu bersifat politik semuanya. Yang ada di Afghanistan itu orang-orang Syiah semua. Ya karena menggagalkan apa? Dalam hubungan sekolah beasiswa, dalam hubungan pembagian duit, pembagian apa, ya orang kan butuh itu. Akhirnya dia tidak tahu bahwa diambil kelemahannya setelah berkumpul, hati mereka cinta. Kemudian perkumpulan itu berubah menjadi kekuatan bersenjata. Berapa kali saya ingatkan, masih belum bisa mengajar, boleh dengan apa? Makanya ekonomi itu dulu itu ada pasukan yang namanya pasukan badan.
360 pasukan Badar. 360 pasukan Badar. Pada waktu itu dia sudah sesungguhnya mau menurunkan tangannya dari mimbar. Dia pasang baliho di pasar-pasar. Dia latihan pencaksilat. Dia latihan itu tembak-tembakan cuman dengan senjata biasa, cuman tembak-tembakan biasa, tidak pakai senjata api. Cuma latihan dengan pering aja. Jadi baratnya tembak-tembakan, orang tidak tahu. Tidak mengerti yang demikian itu strategi mereka ini. Mereka tinggal tunggu komando, Lebanon mengomandokan, Iran mengomandokan, senjata masuk, baru pasukan mereka bergabung dengan pasukan-pasukan Syiah yang lain. Baru mereka akan memerangi. Yang pertama adalah menjadi targetnya ulama-ulama Sunninya, NKRI-nya. Ini hampir tidak tahu. Makanya saya berkali-kali sebut, kita tetap akan umumkan perang melawan mereka. Kita tidak akan pernah memberikan jalan sedikit pun kepada mereka supaya mereka bergerilya menyampaikan ini sesat. Iya. Terjadi kata-kata mulai dari tahun 1979. Semenjak Khomeini menjadikan beberapa orang untuk dijadikan sebagai pelopor dan pelopornya orang Syiah. Dari Indonesia ke negara termasuk masuknya dari tahun 1980 pertama sekali lagi pertama yang diajak hubungan itu Husin Hasyim yang ada di Bangil, pendiri Yakin itu pertama. Sudah diajak Iran, ditunjukkan revolusi Irani, keberhasilan itu berhasil mulai saya bingung. Ini kemudian nggak mulai. Kemudian di satu tempat yang namanya Hamzah Ilmiah di Qom di Iran. Ya, mereka ini mendidik beberapa orang untuk mensyariatkan bumi Indonesia. Makanya alhamdulillah MUI yang ada di Surabaya ada. Moga-moga Tuhan menghormati. Amin, amin. Begitu. Kita doakan MUI ini harus kita doakan supaya diberikan panjang umur oleh Allah. Dia tetap bisa melindungi orang-orang ahli sunnah wal jamaah karena dia tahu bahaya-bahayanya. Setelah yang saya muliakan, kemudian pergerakan orang-orang Syiah ini terbagi menjadi beberapa macam kategori pergerakan mereka untuk menghancurkan negara Indonesia. Yang pertama dalam bidang politik, ya, partai. Kemudian mereka ini dengan memasuki suatu jabatan di pemerintahan, baik di DPR, ya, tujuannya untuk membackup apabila ada sesuatu yang di luar atau mempersulit gerak-geriknya orang-orang Syiah. Ini strategi mereka. Saya sudah masuk semua kepada saya data-data orang-orang Syiah termasuk DPR-nya yang ada di Bondowoso ini. Memperkepit kalau ada kiai-kiai ulama-ulama yang betul-betul keras terhadap orang Syiah itu kepit. Dan mereka ini
yang termasuk yang mempengaruhi, ya itu ya. Dari pengurus saya itu mempengaruhi. Sampai tidak saya sebutkan namanya. Ketua dan sampai yang ada di Dewan DPR-nya, kabinet dimut'ah di sana. Dimut'ahkan 2 kali bingung dari beliau. Iya, untuk giliran bisa, giliran tapi bingung ada dipersulit gerak-geriknya ulama-ulama Nahdi. Tapi alhamdulillah, ulama-ulama Nahdi ini tidak pernah akan dengan kita. Semakin mereka berusaha untuk menyetop kita, semakin mengobar dalam hati kita, semakin membara dalam hati kita, semakin untuk memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah dan untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh sesat oleh syaitan. Dalam bidang politik, semua itu dana didapatkan sebagaimana dikatakan dari orang-orang Iran. Langsung pertama kolonel ke Umar Syihab. Itu Umar Syihab yang pura-pura duduk di MUI di Jakarta. Itu adalah keluaran dari GUM Iran. Setelah kita mereka ini data-data mereka, ternyata dia adalah keluaran dari GUM Iran. Demikian itu juga satu Jalaluddin Ahmad itu keluaran dari GUM Iran. Setelah kita koreksi, setelah kita pantau, mereka ini tidak lain adalah antek-anteknya orang-orang Iran untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak menghancurkan. Mereka hanya mengatakan, kita bersatu. Kita satu. Mereka mengatakan tidak banyak. Mereka ini tidak banyak. Maka dari itu yang dia dalam adalah persatuan. Karena dia sedikit. Jadi kalau sudah dilihat, ada yang namanya mereka yang berusaha keras untuk membaikat, menyetok aliran-aliran sesat dia keluarkan bulus untuk itu semua. Begitu beda pejabat ketika orang masalahnya lempar ke merah bingung. Beda dia yang orang yang tak kuat untuk ya terus tak pengen ke ada bingung. Beri ke minggu balik. Minggu benar. Berminggu. Ya, ini sampai strategi mereka. Mereka sekarang ini kembang sempit. Ya, karena apa? Sebagaimana saya katakan, dana itu ada 2 ternyata. Selain dari Irak, sebagaimana diucapkan Bapak Maksud tadi, diambil dari narkoba itu. Dijual lalu dipergunakan untuk gerakan-gerakan mereka. Makanya kita ini sayang dengan negara kita Indonesia. Kita cinta dengan negara Indonesia. Itu berjuang semuanya itu adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ada orang-orang Syiah, ada orang-orang Syiah. Ini dia paham masalah akidah ini tidak bisa dibuat mainan. Kita harus tegas masalah ini. Kalau tidak tegas, kapan agama ahli sunnah wal jamaah ini akan berdiri? Kalau hari ini isinya hanyalah tomak-tomik begitu saja. Masalah agama tidak boleh kita lebih. Kita harus tegas. Yang haram tetap haram. Yang halal tetap halal. Kita tidak boleh menyimpang dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam Al-Qur'an ini. Kemudian mereka bergerak dalam bidang pendidikan. Yaitu saya katakan tadi. Mereka berusaha untuk melobby rektor
yang ada di tempat perguruan tinggi. Ya tentunya dengan khusus. Mengambil khusus sangat berprofesi. Kita bicara sama. Saya masuk ke dalam mereka. Rekening apa? Sambil kita tahu. Sudah, ini uang pertama. Sampai 50 juta. Ini benar ya, ada yang mana? Ini yang kita bisa. Bingung nggak sih? Bingung. Kemudian dalam bidang pendidikan di sini tidak sampai di situ. Kemudian ada yang namanya beasiswa untuk menarik, merangsang, memikat orang supaya ikut ke dalamnya. Beasiswa, mereka yang tidak mampu beasiswa, perguruan-perguruan tidak bayar, ya itu termasuk itu keridu. Biar kalian tahu, itu sudah tidak bayar, itu dana dari mana kalau bukan dari Iran. Wah, Habib kok bisa mencurigai begini? Saya ini kaunya orang-orang saya yang ada di atas. Mereka terus mengontrol. Ternyata juga dana-dananya dari umat Syiah itu kembalinya ke ahli hadis pokok Syiah. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan pesantren dan ahli sunnah wal jamaah, sekarang mereka sudah tidak bisa bergerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya katakan dalam urusan agama ini tidak ada toleransi. Tidak ada urusan agama toleransi. Kita terus pantau gerak-gerik mereka, jangan sampai menyebar. Apabila mereka menyebar, apa kita pasti? Allah. Kalau apa tidak kita memberhentikannya, kita akan memberhentikannya dengan cara kita. Kita ini tidak ada yang ditakuti di dalam hati kita kecuali Gusti Allah. Ada yang kata aku yang diberi Allah. Kalau terus apa ada benar? Kita hanyalah Allah Rabbul Alamin. Kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah takut kepada manusia. Sekecil apapun tidak pernah takut. Apapun yang dia bawa, apapun yang dia pendek, kita tidak pernah mundur. Kita tetap akan perangi orang-orang agar sesuatu. Tapi yang sudah tahu, ya, di Bondo ini dahulunya dijadikan target 2 tahun, 2 tahun akan dijadikan Syiah. 2 tahun akan disiapkan semua. Tapi alhamdulillah dengan adanya Bapak Kiai Haji Al-Waliullah Abdul Muhsin